Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, ini minggu kedua kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita, apapun status sosial kita, semua kita memiliki yang namanya pengharap. Ada kalanya mungkin kita berharap sesuatu yang besar, tetapi mungkin pada kenyataannya kita jalani hidup ini dan kita belum menerima. Bahkan mungkin yang kita alami yang sebaliknya. Sehingga tidak sedikit ada banyak orang percaya yang imannya mundur daripada Tuhan. Karena apa yang dia harapkan tidak sama dengan kenyataan yang dialami dalam hidup. Oleh sebab itu kita mau belajar firman Tuhan dari Mazmur 71 ayat yang kelima. Judul perikopnya doa minta perlindungan di masa tua. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ayat yang kelima, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Dari firman Tuhan ini saya beri tema tahun pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah lewati tahun 2021 dan sekarang tinggal 356 hari lagi kita menjalani tahun 2022. Kalau kita flashback ke belakang, kita melihat banyak mungkin impian-impian dan harapan dalam hidup kita yang belum tercapai. Bahkan mungkin ada doa-doa kita yang belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tetapi tidak semuanya itu membuat kita undur daripada Tuhan. Tapi tidak semuanya itu membuat iman kita menjadi lemah. Inilah yang dialami oleh Daud pada masa tuanya. Dia berkata, Engkaulah harapanku ya Tuhan, yang kupercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kita tahu kehidupan daripada Daud, pada waktu dia masih muda, kulitnya kemerah-merahan, Tuhan pakai luar biasa, menggembalakan domba-domba, bahkan mengalahkan yang namanya raksasa Goliat. Dan itu bukan karena hebat, kuat dan gagahnya. Dia sadar semuanya itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam hidupnya, Daud itu berperang dan banyak mengalami masalah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, ada begitu banyak masalah. Samalah seperti katakanlah negara ini. Sebagai seorang presiden masalahnya itu banyak. Kita kadangkala yang tidak duduk dalam posisi itu, ada kurang sedikit kita protes, alah kurang ini dan segala macam. Padahal mungkin kalau duduk di posisi yang sama, mungkin juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena masalahnya kompleks. Nah demikian juga dengan Daud, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan yang dia alami. Tapi dia sadar tahun-tahun demi tahun dia boleh lewati semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Maka dia mengatakan yang kupercaya sejak masa muda. Jadi ini doa daripada Daud pada waktu dia mengalami masa-masa sukar. Dia ingat kembali pada masa mudanya
Bagaimana tangan Tuhan begitu kuat, begitu kokoh menolong dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seringkali kita tanpa kita sadari, pada waktu kita diperhadapkan pada suatu keadaan yang mungkin sangat sukar bagi kita, kita fokus kepada keadaan itu sehingga kita lupa bahwa di masa-masa lampau ada banyak keajaiban-keajaiban yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita melupakan apa yang Tuhan buat. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah lupa kepada saudara dan saya. Buktinya apa? Tahun lalu banyak kekurangan kegagalan kita. Tapi hari ini kita ada di tahun 2022, kalau bukan karena Tuhan, siapa yang membuatnya? Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan ada kita yang merasa sepertinya seolah-olah aku bisa mencapai seperti apa yang aku capai hari ini. Karena kuatku, karena hebatku, karena kepandaianku. Saudara, tidak ada saudara. Daud sadar betul pada waktu dia jatuh di dalam dosa, doa pertobatannya satu, dia bilang begini. Dalam doa pertobatannya, jangan ambil rohmu daripada. Kenapa Daud mengatakan demikian? Karena dia sadar betul bahwa dia boleh hidup bukan karena hebatnya, tapi semua karena roh Allah, karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau hari ini roh Allah masih ada bersama dengan kita, saya mau beritahu saudara, itulah bukti kasih Tuhan yang besar. Karena kita tidak berjalan seorang diri. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya kesulitan. Tapi ingatlah masa lalu, masa muda kita seperti Daud. Bagaimana Tuhan melepaskannya dari mulut singa dan beruang. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada dia waktu mengalahkan Goliat raksasa itu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, bermegah melihat keadaannya sendiri. Kita sebagai manusia kadang-kala seringkali kita melihat sekitar, lalu kita banding-bandingkan si A, si B, si C kok bisa seperti ini. Tapi saya kenapa? Karena itulah yang membuat akhirnya hati ini menjadi apa? Penuh dengan mengeluh. Kok dia bisa lebih baik dari saya? Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dan bermegah melihat keadaannya sendiri. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Saudara enggak perlu banding-bandingkan dengan orang lain. Karena Tuhan punya ukurannya masing-masing, saudara. Tuhan punya takarannya masing-masing buat setiap kita pribadi-pribadi. Gak semua bisa menjadi seperti si A. Karena apa? Kalau kita mungkin ada pada posisi itu, mungkin belum tentu tetap cinta kepada Tuhan. Ada banyak orang berkata, aduh kalau saya diberkati dengan berkat yang berlimpah, saya mau melayani, saya mau membantu orang-orang susah. Itu pada waktu gak punya apa-apa. Tapi begitu diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Lupa dia. Tapi hidup di dalam kemewahan, akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Tuhan tahu, makanya dikatakan bermegah dengan keadaanmu sendiri.
Jangan kau banding-bandingkan dengan orang lain. Itulah yang membuat hati ini jadi tawar. Membuat jadi apa? Mengeluh. Bersungut-sungut. Saudara, Allah tahu. Dia tahu saudara dan saya. Makanya firman Tuhan bilang dalam kitab Mazmur, sejak dalam rahim ibu kita, Tuhan menenun setiap saudara dan saya. Artinya Tuhan itu sangat tahu kondisi kita mulai dalam rahim ibu kita. Tuhan menenun kita satu persatu saudara. Tahun 2022 dunia bilang wah tambah susah, apalagi dengan adanya virus yang baru, ya kan? Wah tambah begini. Itu dunia bilang, tapi Tuhan bilang ada harap. Saudara, firman Tuhan bilang, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang tinggal saudara memilih. Saudara mau percaya apa yang dunia katakan atau firman Tuhan. Itu pilihan saudara dan saya. Kalau saudara percaya apa yang dunia katakan, firman Tuhan mengatakan dunia ini membawa kepada kebinasaan. Saudara percaya apa yang dunia katakan, memang imanmu semakin rontok karena apa? Ketakutan demi ketakutan itu yang menghantui pikiran saudara. Tapi kalau saudara percaya apa yang firman Tuhan bilang, firman Tuhan katakan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Boleh dunia bilang apa? Sekarang kita mau percaya mana? Dunia katakan atau firman Tuhan? Firman Tuhan sudah terbukti berabad-abad tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan iya dan amin saudara. Tinggal kita memilih mana. Mau yang dunia katakan, manusia katakan, apa firman Tuhan bilang. Oke, dunia bilang segala macam, teori ini dan segala macam. Ya betul, kita memang masih hidup di dunia ini. Tapi mana yang saudara percaya? Perkataan manusia atau kepada perkataan Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu Allah yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Mana yang kita mau percaya? Tahun 2022, walaupun keadaan susah, ada tahun yang penuh dengan pengharapan sama seperti Daud. Saudara jangan lemah. Saudara jangan patah semangat. Dengan segala berita-berita yang ada, bahkan mungkin dengan kondisi real yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Sebab bukan itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan gak pernah rancang yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun kita mengalaminya, kita punya Allah Roh Kudus. Mari berdiam diri, koreksi diri. Kenapa? Tuhan gak pernah rancang yang tidak baik. Saudara, Tuhan bilang, Ibrani 12 ayat 28, tolong ditampilin. Jadi, perhatikan baik-baik. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara
yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan bilang kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Yesus Kristus. Saudara, maka dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ada enggak orang yang beribadah kepadanya tidak hormat dan takut? Ada enggak? Ada. Contoh yang sederhana, saudara beribadah. Sekarang kan zamannya apa? Teknologi toh. Sementara dia nunduk-nunduk gini kan, tapi di sini HP dia ada bunyi ting-ting, diambil apa ya. Menurut saudara itu hormat dan takut akan Tuhan enggak? Zaman dulu, zaman perjanjian lama, yang boleh masuk ke ruang maha suci di mana Tuhan ada, itu cuma imam besar dan itu sekali dalam 1 tahun, saudara. Kalau dia enggak kudus, mati langsung. Makanya kenapa di kakinya itu seperti anak kecil zaman dulu ada keleneng-kelenengan. Jadi kalau masih bunyi berarti hidup. Kalau sudah enggak bunyi berarti sudah mati, maka ditarik. Saudara. Tapi sekarang kita bersyukur Allah itu diam di dalam kita. Tapi seringkali kita tidak berlaku hormat dan takut pada Tuhan dalam ibadah. Oh kita nyanyi, ya gini-gini. Tapi nanti begitu bergetar di kantong, wish, siapa ini? Wow. Saudara, sederhana saudara. Katanya mengasihi Tuhan, tapi baru bergetar aja HP-nya sudah pusing dia. Wah, padahal sementara lagi ibadah. Jadi makanya jangan heran saudara, kenapa ya kok saya masih begini-begini saja. Ya coba koreksi diri. Bagaimana sikap kita di dalam menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Apalagi ya jujur saja, kalau kita live streaming di rumah, ya apakah bisa kita duduk tenang begini? Enggak saudara, saya pun mengalaminya kok, kadang jalan sana ambil minum, bener enggak? Bener enggak? Makanya kita bersyukur kalau kita bisa ibadah tetap muka seperti ini. Maka saya senang ada banyak sekarang kamera. Jadi kalau disorot begini kebetulan yang main HP gini kan ketahuan nanti ditampilin TV. Waduh, atau yang lagi ngantuk-ngantuk begini saudara. Bagus itu. Maka firman Tuhan bilang, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Saudara, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita ini sebagai orang percaya selalu pengen Tuhan lakukan perkara heran dan ajaib. Tapi sikap hati kita ini kadang kurang menghormati Dia sebagaimana layaknya memang Dia menerimanya. Kita menganggap karena saking baiknya Tuhan itu, Allah Tuhan kan mengerti. Ah, ya kan suka begitu kan? Tuhan kan tahu. Begitu saudara usaha saudara dipencet sedikit aja begitu saudara teriak-teriak menjerit. Yang terakhir, tahun pengharapan. Mata yang tetap terarah kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saudara, masih ada 356 hari lagi tahun 2022. Kita akan lewati ini bersama dengan Tuhan, dengan kemenangan, dengan mata yang tertuju terarah kepada Tuhan. Amin saudara. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Ayat terakhir ini. Tolong istri saya bisa tampil kembali.
Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita, ini judul periskopnya, nasihat supaya bertekun dalam iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Daud tetap memelihara iman dan keyakinannya kepada Allah. Dia bertekad untuk menjalankan sisa hidupnya dengan keyakinan bahwa Allah akan menunjukkan kuasa dan kebaikannya di dalam hidupnya. Allah yang sama juga sanggup melakukannya buat saudara dan saya. Mata yang tertuju kepada